Melakukan subnetting untuk memecah jaringan. Nah, jadi untuk menyederhanakan jaringan itu harus kita lakukan sebuah subnetting untuk membagi suatu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Sebagai contoh, sebuah jaringan dengan alamat 192.168.20.0/26. Bagaimana melakukan subnettingnya untuk memecahkan jaringan berikut ini menjadi beberapa bagian atau subnet. Nah, analisisnya 192.168.20.0 ini artinya bahwasannya IP address itu adalah merupakan IP address dari kelas C. Nah, pada kelas C, penghitungan yang digunakan pada oktet keempat. Berarti subnet max-nya adalah /26. Dan dalam binair dapat dituliskan seperti ini, di mana terdapat 26 angka 1 dan 6 angka 0. Nah, jika diubah ke dalam bilangan desimal, hasilnya adalah 255.255.255.192. Maka jumlah subnet adalah 2 pangkat X, di mana X itu adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir. Jadi pada oktet terakhir di sini kita lihat banyaknya bilangan biner adalah 2 ini. 1, 2. Sedangkan sisanya adalah angka 0. Jika diubah ke dalam bilangan desimal, inilah tadi 255, 255, 255, 192. Sehingga jumlah subnetnya adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Jadi terdapat 4 subnet atau subjaringan. Nah, berapakah jumlah host dalam setiap subnet? Nah, jumlah host per subnet adalah 2 pangkat Y dikurang 2. Nah, di mana Y adalah banyaknya biner 0 pada oktet terakhir untuk kelas C. Nah, ini angka 0 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah host dalam subnetnya atau jumlah host per subnetnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2, yaitu 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2, maka terdapat 62 host dalam setiap subnet. Nah, untuk menentukan blok subnetnya, yaitu 256 dikurang nilai oktet terakhir subnet max-nya. Jadi oktet terakhir pada subnet max adalah 192, maka 256 dikurang 192 sama dengan 64. Untuk subnet berikutnya ditambahkan hasil dari blok subnet tersebut, maka blok subnet seluruhnya adalah 0, 64, 128, 192. Maka tabel hasil subnetnya bisa kita buat seperti ini. Jadi ada terdapat 4 subnet. Subnet pertama 192, 168, 10. Subnet yang kedua 192, 168, 164. Subnet yang ketiga 192, 168, 128. Dan oktet yang keempat atau oktet yang terakhir adalah
192, 168, 192. Nah, untuk host pertama ditambahkan dari jumlah subnet. Di sini tadi 0, maka 1. Dan host terakhir adalah subnet ditambahkan dengan 62. Atau dikurang 1 dari broadcast. Sedangkan alamat broadcast ini dikurangkan 1 dari subnet berikutnya. Nah, demikianlah teman-teman bagaimana kita membuat subnetting suatu IP address apabila alamat jaringannya diketahui. Nah, bagaimana untuk membangun suatu jaringan dari hasil subnetting? Nah, kita buka Cisco Packet Tracer seperti ini sebagai simulasi jaringan. Kemudian kita buat topologinya seperti ini. Nah, setiap PC kita hubungkan dengan sebuah switch. Nah, kemudian switch ini kita hubungkan dengan sebuah router sebagai penghubung antar kedua jaringan. Kita gunakan yang 1841. Nah, kita koneksikan dengan menggunakan kabel penghubung. Kita gunakan yang otomatis. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat dulu penomoran IP. Kita mulai dari PC1, PC2, PC3, dan PC4. Kemudian ini switch 1, switch 2, kemudian router. Nah, sekarang kita mengonfigurasi IP address-nya. Kita mulai dulu dari PC1, kita ambil dari subnetting yang pertama. Nah, di mana subnet yang pertama ini 192.168.1.0. Maka host pertama sama dengan 192.168.1.1. Subnet masknya kita ganti menjadi 192. Sedangkan default gateway-nya kita gunakan di sini 192.168.162. Dan domain name servernya kita buat 8.8.8.8.
Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada PC yang kedua. Kita buat 192. Nah, ini nanti kita jadikan IP address pada router 8888. Nah, untuk router dengan pas Ethernet 0/0, kita buat default gateway pada LAN pertama dengan subnet mask 255.255.255.192 dari hasil subnetting. Kemudian kita on-kan. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC ketiga, yaitu pada LAN yang kedua. Kita ambil dari subnet yang kedua. Ini 192. Seratus 88888. Selanjutnya PC yang keempat, desktop IP configuration default gateway. Ini kita buat 66 dengan subnet mask 192. Nah, kemudian default gateway ini kita buat menjadi IP address pada router dengan pas Ethernet 0/1. Kemudian kita on-kan. Nah, yang terakhir kita coba ping dari PC1 ke PC3. Ping 192.168.1.65. Enter. Ya, jadi hasilnya sudah replay, yang berarti bahwasannya jaringan ini sudah dapat berfungsi dengan baik, sudah bisa terhubung antara LAN A dengan LAN B. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat dulu IP address di sini. 2 ini 1 2 65 66.
126 62. Nah, demikianlah cara mengkonfigurasi IP address pada sebuah jaringan dari hasil subnetting.